Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah, dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam, dan juga kenikmatan kesehatan kepada kita semua, dan juga banyak kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tentunya kita selalu berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Adik-adik, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat kita semua yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di kesempatan yang baik ini, Sabtu tanggal 20 Juni 2020, yang tentunya kita berbahagia bisa bertemu pada kesempatan kali ini, walaupun tentunya ada keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita tidak bisa bertemu langsung, bertatap muka secara langsung di pesantren Yaumi ini. Namun kita tetap, insya Allah tetap semangat dan selalu menggunakan kesempatan yang ada untuk bisa terus memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki, dan terus semangat belajar untuk menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun juga. Walaupun kita terhalang dengan tempat yang ada, tetapi insya Allah kita bisa terus berkomunikasi untuk selalu belajar, menuntut ilmu, dan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad kita di sini, jihad kita sebagai penuntut ilmu adalah mencoba untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk belajar, menggunakan waktu yang ada, menggunakan kesempatan yang ada, apapun itu kesempatannya dan peluangnya untuk belajar, maka kita mencoba untuk menggunakannya. Karenanya mari kita mencoba untuk memberikan motivasi kepada kita untuk terus belajar dan belajar dengan segala keterbatasan yang ada. Mumpung kita bisa menggunakan apa yang bisa kita lakukan, maka insya Allah akan kita lakukan. Kita tetap semangat untuk terus-menerus belajar dan memperbaiki diri kita. Para sahabat-sahabat kita semua yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan pada kali ini kita akan sedikit mencoba untuk mengetahui dan mengenal tentang pesantren Yaumi. Ada pertanyaan dari sebagian kita mungkin yang belum mengetahui, apa sih Yaumi itu? Apakah Yaumi itu adalah seperti panggilan kata ya ummi, wahai ibuku, atau apa artinya sebenarnya yaumi itu? Sahabat-sahabatku yang berbahagia, yaumi adalah singkatan dari kata-kata yang insya Allah ada manfaatnya. Yaumi adalah singkatan dari kata yayasan, amanah, umat, mulia. Nah, di sini singkatan dari yayasan, amanah, umat, mulia. Sehingga untuk mempermudah kita bahwa asal dari pesantren ini adalah berasalkan dari sebuah yayasan yang kita sebut dengan Yaumi. Yayasan, amanah, umat, mulia. Di sini ada kata yayasan sebagaimana yang kita ketahui, itu adalah suatu lembaga yang memang telah diatur oleh pemerintahan kita supaya semua perkumpulan-perkumpulan, perhimpunan-perhimpunan yang ada di bawah naungan
suatu yayasan untuk mempermudah monitoring dan mempermudah koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah. Kemudian amanah umat mulia di sini. Amanah bahwa apa yang dilakukan oleh yayasan dengan bagian-bagian yang ada di bawahnya semuanya adalah amanah. Untuk mengingatkan kita semua bahwa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Kita semua. Siapapun yang ada di bawah Yaumi ini, yayasan ini, baik lembaga pesantrennya atau lembaga-lembaga yang lain yang dibentuk oleh Yaumi ini, maka untuk mengingatkan kita bahwa ini adalah amanah. Umat mulia, amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ini juga sebagai amanah dari umat Islam ini yang mulia. Umat Islam yang mempunyai kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahwa umat yang paling mulia adalah umat Islam ini. Karenanya yayasan ini kita berharap bahwa yayasan ini mempunyai andil yang besar untuk melakukan apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang diamanahkan oleh umat mulia ini sehingga bisa mewujudkan umat yang baik, umat Islam yang mulia, umat Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam yang memberikan manfaat kepada manusia secara keseluruhannya. Dari sini kita mencoba untuk bisa mengerti dan mengenal tentang Yaumi ini, bahwa pesantren Yaumi ini adalah pesantren di bawah naungan Yayasan Amanah Umat Mulia. Kemudian pesantren ini adalah dia mencoba untuk memberikan dan menjalankan amanah yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari umat ini untuk memuliakan agama Islam yang sudah mulia ini dan memuliakan umatnya, umat yang berusaha untuk menjalankan agama Islam ini sehingga kemuliaan akan tetap ada di dalam kehidupan kaum muslimin. Para sahabat yang berbahagia, kita mencoba untuk mengetahui tentang moto dari Yayasan Amanah Umat Mulia dan juga pesantren Amanah Umat Mulia ini, untuk mengingatkan kembali dengan apa yang akan kita lakukan ke depannya, bahwa moto, slogan yang ada di Yayasan dan Pesantren Umat Mulia ini, sebagaimana yang bisa dilihat di brosur-brosur yang ada, bahwa Yayasan dan Pesantren Yaumi ini motonya adalah milik umat, bersama umat, berkhidmah untuk kemuliaan umat. Subhanallah, di sini masih tetap membawa nama umat. Disebutkan tentang kata milik umat di sini. Milik umat. Yayasan ini, pesantren ini adalah milik umat. Artinya milik umat Islam. Umat Islam yang mana? Tentunya umat Islam secara umum dan umat Islam yang berpegang teguh terhadap syariat Islam itu sendiri, terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah kita ketahui bahwa ini adalah milik umat. Umat Islam tentunya, bukan umat-umat selain Islam atau umat-umat yang lainnya, tidak. Kemudian mengingatkan kita bahwa ini adalah milik umat, bukan milik individu, bukan milik perorangan. Sehingga siapapun yang menjalankan amanah dari yayasan ini atau pesantren ini, siapapun dia, berapa besar peran dia ketika menjalankan amanah umat Islam, amanah umat ini, jangan sampai dia berpikir atau orang-orang yang di sekitarnya berpikir bahwa pesantren ini, yayasan ini adalah milik individu. Berapapun peran dia, besar dia, peranan dia sangat besar sekali dari awal dia merintis, dia membangun dan sebagainya, maka tidak diperbolehkan siapapun untuk mengklaim, mengaku bahwa yayasan ini adalah milik dia, milik individu, atau milik keluarga. Maka ini
harapannya dari para pendiri kita berusaha untuk mengingatkan bahwa semuanya ini adalah milik umat, milik umat. Ya, harapannya karena ini adalah milik umat, maka kita berharap semuanya juga bisa menyadari bahwa ketika ini adalah milik umat, maka tentunya atau milik umat dan milik kita bersama, maka tentunya ada efek berikutnya. Tidak hanya sekedar mengaku kita memiliki ini, lembaga ini milik kita semua, kemudian kita diam begitu saja, tidak mencoba untuk melakukan peran apa yang bisa kita lakukan, memberikan manfaat kepada umat ini, kita tidak mencoba untuk melakukannya. Kita tekankan di sini bahwa karena lembaga ini adalah milik umat, maka tentunya kita mencoba untuk memikirkan, memberikan manfaat kepada umat ini. Sehingga kata yang berikutnya, milik umat bersama umat. Di sini, bersama umat. Sehingga kita mencoba untuk bersama-sama, tidak mungkin diserahkan kepada satu atau dua orang saja, tapi membutuhkan tangan-tangan terampil seperti kalian semua, insya Allah. Membutuhkan peran dari banyak orang yang ada di sekitar kita untuk mencoba merasa memiliki, kemudian melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk berkhidmah, memuliakan umat ini. Ini berkhidmah untuk kemuliaan umat. Nih, berkhidmah untuk memuliakan umat. Kemuliaan umat didapatkan dari mana? Didapatkan dari ilmu. Kemuliaan umat dengan cara apa? Dengan cara menjalankan apa yang ada di dalam syariat Islam ini. Kemuliaan umat didapatkan dari mana pula? Didapatkan dari kita mendakwahkan apa yang telah kita miliki. Setelah kita mengamalkan, kemudian kita mendakwahkan apa yang ada di dalam agama Islam ini. Sehingga benar-benar umat ini menjadi mulia. Mulia karena apa? Mulia karena menjalankan syariah. Mulia karena apa? Mulia karena ilmu. Mulia karena umatnya berusaha menegakkan agama Islam ini dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar. Karenanya di sini kita berusaha untuk menggandeng semua komponen yang ada untuk bisa bersama-sama menjalankan apa yang diinginkan oleh umat Islam ini, yang tentunya sesuai dengan syariat agama Islam, kemudian untuk memuliakan, meninggikan posisi dari umat Islam ini dan kaum muslimin untuk benar-benar bisa menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam beramal ataupun di dalam mendakwahkan agama Islam ini. Karenanya alangkah indahnya ketika kita merasa memiliki, kemudian kita bersama-sama untuk menegakkan, mewujudkan apa yang kita inginkan, maka insya Allah kita akan menjadi umat yang mulia, umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang tinggi dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, karena Islam adalah tinggi wala yu'la alaihi, dan tidak ada yang meninggi, yang lebih tinggi dibandingkan dengan agama Islam dan umat Islam itu sendiri. Karenanya umat Islam tidak akan bisa berjaya dan tidak akan bisa mendapatkan kemuliaannya kalau seandainya kita tidak mau untuk memuliakan diri kita. Karenanya harapannya dengan moto ini kita bisa bersama-sama untuk menyadarkan diri kita bahwa semuanya adalah milik umat. Kemudian kita bersama-sama untuk mewujudkan itu semua di dalam berkhidmah untuk kemuliaan umat. Para sahabat-sahabatku yang berbahagia, kemudian setelah kita mengetahui moto, kita mencoba untuk mengetahui dari visi Yayasan Amanah Umat Islam ini. Bahwa visi dari Yayasan Amanah Umat Mulia ini adalah menjadi lembaga pendidikan, menjadi lembaga pendidikan dan juga sebagai lembaga dakwah dan sosial keagamaan. Yang apa? Yang unggul, amanah,
dan bermartabat. Sehingga visi dari yayasan ini adalah menjaga Yaumi ingin menjadi salah satu dari lembaga pendidikan, dakwah dan sosial keagamaan. Ini yang ingin diwujudkan. Berperan dalam masalah pendidikan, berperan dalam dakwah, dan berperan dalam masalah sosial yang tentunya tidak akan terlepas dari masalah keagamaan. Yang ketiga hal tersebut harapannya bisa unggul. Unggul di sini tentunya dengan amanah yang besar, kemudian berusaha untuk fasabiqul khairat, berlomba-lomba dengan lembaga-lembaga yang lainnya yang sudah sangat banyak dan sudah sangat bermanfaat. Kita berusaha untuk menjadi lembaga yang memang bisa menyamai mereka atau bisa lebih unggul, insya Allah. Tapi dijalankan dengan cara yang amanah. Kemudian juga bermartabat. Arti bermartabat dengan menjaga adab dan akhlak yang lainnya. Tidak hanya sekedar unggul, tetapi dia harus amanah dan dia harus bermartabat baik di mata Allah dan di mata manusia di sini. Sehingga tentunya ini visi yang tidak mudah dan tidak dengan cepat untuk bisa diwujudkan, tapi butuh kebersamaan dan butuh perjuangan jihad yang besar untuk mewujudkan ini semua. Sekali lagi harapannya adalah antum dan antuna semuanya berharap nanti menjadi bagian-bagian dari apa yang diinginkan oleh pesantren Yaumi ini dan yayasannya, walaupun tentunya tidak harus dengan nama ini nantinya, tapi dengan mewujudkan apa yang diwujudkan dari visi dan misi Yaumi itu sendiri, itu sudah bagian dari apa yang diinginkan oleh Yaumi. Itu visinya. Kemudian misi dari Yayasan Amanah Umat Mulia, di antaranya yang pertama adalah mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman dan pengamalan para salafus saleh. Di sini harapannya dengan yayasan dan pesantren ini, dengan lembaga pendidikan, dakwah dan sosial ini adalah berusaha untuk mengembalikan umat. Mengembalikan umat artinya apa? Umat Islam ini kalau kita coba untuk perhatikan, ternyata ada beberapa bagian-bagian yang telah keluar dari pemahaman yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Yaumi berusaha untuk melakukan apa yang bisa dilakukan untuk turut andil di dalam menyadarkan dan mengembalikan umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun di situ ada catatan, ketika memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka harapannya adalah bisa memahaminya, bisa mengamalkannya dengan apa yang difahami dan diamalkan oleh para salaf. Yang dimaksudkan dengan salaf ini, masuk di dalamnya adalah apa yang difahami dan dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan juga apa yang difahami dan dilakukan oleh para sahabatnya. Karena kita ketahui bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ini banyak orang yang berhujjah, berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi ternyata ketika kita perhatikan, pemahamannya dan pengamalannya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in, dan para ulama-ulama yang berpegang teguh terhadap apa yang diajarkan dan difahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya ini ternyata sedikit melenceng atau sedikit banyak melenceng dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Karenanya kita berusaha untuk mengembalikannya. Bukan berarti kemudian kita menuduh semuanya salah, tidak. Tapi kita berusaha untuk bersama-sama untuk mengembalikan apa yang seharusnya, apa yang sebaiknya kita lakukan, sehingga pemahaman ilmu yang kita dapatkan ini acuannya dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafuna as-saleh. Kemudian misi yang kedua dari yayasan ini adalah mencoba untuk memegang teguh
prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini mengingatkan kembali dan menekankan apa yang di awal sudah dikatakan, bahwa di sana kaum muslimin ketika berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafun saleh, maka tentunya dengan ilmu yang kita pelajari, bahwa di sana ada prinsip, ada kaidah, ada patokan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya orang-orang yang berpegang teguh terhadap As-Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berjalan di atas apa yang telah diajarkan di dalam As-Sunnah itu sendiri. Sehingga kita mencoba untuk berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip tersebut. Banyak sekali prinsip-prinsip yang ada yang nanti insya Allah akan kita pelajari. Misalnya prinsip kita terhadap Allah, terhadap akidah tauhid misalnya. Atau prinsip kita terhadap bermuamalah terhadap pemerintah kita, wala dan al-bara. Nah, kemudian prinsip kita di dalam beribadah harus ikhlas dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafun saleh dan sebagainya dari prinsip-prinsip yang ada yang harus kita coba untuk pelajari, kemudian kita berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip tersebut. Kemudian di antara misi dari Yayasan Amanah Umat Islam ini, Amanah Yaumi ini adalah menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dan non formal. Nah, di sini di bawahnya ada pesantren Yaumi. Sehingga dari yayasan ini mencoba untuk menyelenggarakan pendidikan yang formal. Formal tentunya terdaftar di pemerintahan kita, atau non formal yang tidak terdaftar pun, artinya mungkin dengan TPA, kemudian lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, rumah tahfidz dan sebagainya, yang nantinya kita berharap bisa menyelenggarakan ini semua perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan yang ada tentunya. Kemudian kajian-kajian Islam, ingin menyelenggarakan kajian-kajian Islam atau mungkin seminar atau daurah atau muktamar, baik di tingkat regional artinya tingkat daerah ataupun tingkat nasional insyaallah ta'ala. Ini keinginan yang besar dari yayasan ini yang tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang belum bisa dilaksanakan, yang masih ada dalam diri kita sehingga kita belum bisa melaksanakan hal ini, tapi insya Allah dengan kebersamaan kita pelan-pelan kita akan bisa menjalankan ini semua. Kemudian misi yang lainnya adalah menyelenggarakan dan mengembangkan dakwah dan kajian Islam. Ini ingin meyakinkan kembali bahwa keinginan dari yayasan ini adalah mencoba untuk mengembangkan dakwah dan kajian Islam yang ada di tingkat daerah, Yogyakarta dan sekitarnya, ataupun nanti nasional, ingin berperan, berlomba-lomba dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Bagaimana cara kita mengajarkan apa yang kita miliki, apa yang kita pahami, sehingga umat Islam ini bisa mengenal agamanya dengan baik, dengan benar, dengan apa yang difahami oleh para salafuna as-saleh. Kemudian yang kelima, membangun komunikasi dan kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan dengan institusi dan organisasi lainnya. Nah, di sini bahwa sifat dari Yaumi ini adalah terbuka, berusaha untuk menjalin komunikasi dan menjalin kerjasama sehingga siapapun dia, selama visi dan misinya sama untuk memuliakan umat Islam, kemudian berusaha mendakwahkan apa yang ada dan mengamalkan apa yang ada dalam syariat Islam ini dengan dari sumber yang benar, dengan pemahaman yang benar, maka insya Allah kita mencoba untuk menjalin komunikasi ini. Kita bersama-sama untuk mewujudkan ini semua. Karenanya tentunya tidak mungkin Yaumi berjalan sendiri. Dan tidak mungkin kita mencoba untuk menyatukan semuanya harus berada di bawah Yaumi. Tidak bisa seperti itu dan tidak mungkin. Karena masing-masing mempunyai keinginannya dan corak yang berbeda. Namun ketika visi dan misinya sama, maka kita mencoba untuk menjalin komunikasi dan bergandengan tangan untuk mewujudkan kemuliaan umat Islam ini sehingga terbuka. Dan Yaumi sendiri pun juga kita berharap tidak
mengatakan bahwa Yaumi yang terbaik atau menjadi lembaga yang eksklusif sehingga tidak mau berkomunikasi dan membuka ruang dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Tidak. Yaumi di antara misinya tidak seperti ini. Sehingga harus bisa bergandengan tangan dan berkomunikasi dengan yang lainnya. Kemudian misi yang berikutnya, yang keenam, adalah menjalankan dan menyelenggarakan kegiatan sosial sebagai perwujudan ukhuwah Islamiyah. Ini ingin meyakinkan yang sebelumnya sudah disebutkan secara umum, tetapi dengan memisahkan poin ini harapannya Yaumi juga berperan dalam sosial kemasyarakatan. Sekali lagi, Yaumi berusaha. Keinginan dari para pendiri Yaumi ini, keinginannya adalah mencoba untuk mendekatkan Yaumi dengan masyarakat dan berkhidmah dalam masalah sosial juga. Sehingga sekali lagi, pesantren atau yayasan Yaumi bila tidak mencoba untuk mengarahkan program dan rencana kerjanya kepada masalah sosial ini dan tidak mau mencoba untuk menggandeng masyarakat kita, maka tentunya misi ini tidak bisa berjalan atau belum dijalankan, sehingga membutuhkan tangan-tangan terampil seperti kalian insya Allah Ta'ala nantinya akan mencoba untuk bisa menggandeng dan berkomunikasi dengan masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat, mengajak mereka sehingga benar-benar bisa berkhidmah terhadap masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan sosial kemasyarakatan yang harus dicoba untuk diwujudkan secara bersama-sama. Kemudian misi yang lainnya, yang ketujuh adalah menerima dan menyalurkan dana umat baik berupa infak, sedekah, zakat, harta wakaf dan selainnya yang dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, dakwah dan sosial. Nah, sebagaimana yang kita ketahui tentunya yang namanya rencana program itu tidak akan bisa berjalan kecuali dengan bantuan dari umat Islam ini. Sehingga Yaumi mencoba untuk mewujudkan divisi yang ada di bawahnya yang bisa menampung dana umat yang tentunya sangat besar sekali sebenarnya, yang bisa kita manfaatkan. Tetapi ingat, pemanfaatan ini bukan untuk pribadi, bukan untuk kepentingan pribadi orang-orang yang ada di Yayasan Amanah Umat Islam ini, tidak. Semuanya harus diarahkan kepada kepentingan umat. Menampung kemudian disalurkan, tidak digunakan untuk individual dari pengurus-pengurus yang ada di Yaumi. Sehingga kita semua harus bertanggung jawab untuk memonitor, mengawasi. Di samping memberikan bantuannya, apa yang bisa dilakukan, tidak bisa memberikan harta, maka tenaga pun juga bisa kita berikan. Kemudian setelah menampung dana umat Islam ini, maka harapannya bisa disalurkan dengan cara amanah, bermartabat, mempertanggungjawabkan apa yang telah diambilnya untuk kepentingan umat. Dari sini semuanya akan berjalan. Orang-orang yang mempunyai harta tentunya membutuhkan orang-orang atau lembaga yang bisa dipercaya untuk bisa menjalankan apa yang dimilikinya. Karena dia memiliki harta, memiliki kemampuan, kemudian diberikan, disumbangkan, diinfakkan kepada lembaga tersebut, diantaranya Yaumi, kemudian diharapkannya bisa benar-benar dijalankan sesuai dengan amanah yang ada dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh semuanya. Kemudian misi yang terakhir, misi yang ke-8 dari Amanah Umat Mulia ini adalah ikut menciptakan tatanan sosial dan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, serta mensejahterakan umat yang berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Ini misi yang tentunya kalau dicukupkan dengan misi yang sebelumnya tentu sudah cukup. Tapi sekali lagi dijabarkan, dipisahkan untuk mengingatkan kita semua bahwa keinginan kita adalah dengan kita berdakwah
dengan kita mengumpulkan dana, dengan kita melakukan apa yang diajarkan oleh para salafun saleh adalah berusaha untuk menciptakan tatanan sosial dan perekonomian. Karena kita membutuhkan sosial kita ingin mewujudkan bagian dari umat yang bersosial. Kemudian kita ingin mewujudkan masyarakat ini dengan ekonomi yang kuat. Ini karena tentunya kita akui bahwa dengan ekonomi yang kuat, ekonomi umat Islam yang kuat, maka ini sebagai salah satu unsur untuk memuliakan umat Islam, kaum muslimin, sehingga bisa berdiri tegak dengan kaki kita, tidak mengemis, tidak hina di hadapan umat-umat yang lainnya, sehingga mempunyai perekonomian, mempunyai tatanan sosial yang baik, yang kuat, tetapi dengan dasar-dasar yang baik dan benar, tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, dengan nilai-nilai syariat. Harus memegang prinsip ini. Jangan sampai ingin mewujudkan perekonomian yang baik, yang kuat, tetapi caranya yang salah. Misalnya dengan menghalalkan riba, dengan melakukan amalan-amalan yang berbau kemaksiatan, yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang dipenuhi dengan kezaliman, yang dipenuhi dengan pencurian, keserakahan, ketamakan, dan yang lainnya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam ajaran agama Islam ini. Karenanya ini semua dari 1 sampai 8 poin ini adalah misi yang ingin dicoba untuk dilakukan dan diwujudkan oleh Yayasan Amanah Umat Islam ini. Sehingga dengan visi misi yang ada, maka para pengurus mencoba untuk bersama, menggandeng. Tidak bisa jalan sendiri. Ini yang harus dipikirkan oleh semuanya. Tidak merasa mempunyai andil sendiri sehingga menyalahkan orang-orang yang ada di bawahnya. Harus bersama, harus bisa menghimpun kekuatan yang ada. Kalau seandainya masih banyak kekurangan, harus mencoba untuk membina orang-orang yang bisa menjalankan amanah ini dengan cara yang baik dan benar, tidak saling menyalahkan, tidak saling membinasakan dan sebagainya. Sehingga dengan kebersamaan kita mencoba untuk melatih sehingga menjadi orang-orang yang profesional, sehingga bisa merencanakan dengan rencana yang apik, yang benar, sesuai dengan visi dan misi yang ingin ditetapkan. Sekali lagi, dengan keikhlasan kita, dengan kita niatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang andil, kita semua, di antaranya juga kalian, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah jihad fisabilillah. Ini adalah jihad. Yang namanya jihad tentunya tidak mengenal waktu. Kalau seandainya orang-orang yang ada di bawah yayasan ini pikirannya adalah bahwa saya adalah karyawan, kita adalah karyawan yang terbatas dengan jam, yang terbatas dengan waktu, yang terbatas dengan tempat dan sebagainya, maka setelah yang namanya karyawan, ketika sudah menjalankan waktu ini ya sudah selesai. Tidak mau mencoba untuk memikirkan, memberikan sumbangsinya. Kalau tidak menjabat kemudian dia berhenti. Kalau tidak digaji kemudian dia tidak mau menjalankan apa yang dilakukan. Kalau seandainya tidak dihargai kemudian dia langsung pergi dari tempat itu dan sebagainya. Tidak. Kita berharap tidak seperti ini, sehingga harus dibutuhkan kerjasama yang baik antara pengurus dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang kuat, yang mempunyai keahlian untuk membina orang-orang yang masih mempunyai kekurangan, tidak dibiarkan begitu saja dan tidak dibinasakan. Kemudian juga mewujudkan apa yang tadi diwujudkan dari pendidikan, dari lembaga pendidikan, dari kerjasama yang baik, dengan motivasi yang benar dan sebagainya. Dengan hal-hal tersebut harapannya kita bisa berkhidmah untuk kemuliaan umat. Karenanya
Kita berharap dengan mengetahui visi dan misi ini mempunyai gambaran-gambaran yang bisa kita ambil manfaatnya, terutama antum semua. Nantinya ketika sudah bergabung, dan sekarang juga sudah bergabung, alhamdulillah. Dengan bergabung ini kita berharap nanti pesantrennya, yayasan ini akan bisa kalian teruskan. Tidak berhenti dengan orang-orang yang mendirikan atau orang-orang yang di awal-awal berperan, tidak, membutuhkan kalian semua untuk menjalankan estafet dari amanah umat yang sangat berat ini, sehingga insya Allah nanti pesantren ini akan tumbuh dan bermanfaat karena antum dan antuna semuanya dengan belajar yang baik, dengan mencoba untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, kemudian nantinya bisa berdakwah di tengah umat Islam ini, maka insya Allah kejayaan dan kemuliaan umat akan bisa kita wujudkan. Sehingga kita bersama-sama bisa menjadi umat yang tinggi, umat yang mulia, umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umat yang bisa bersama-sama nantinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu berharap dan saling berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama saudara-saudara dan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, murid-murid kita, dan orang-orang atau kaum muslimin semuanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah, berikan keridhaan kepada mereka semua, dan semoga kita berada di dalamnya. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Ini yang mungkin yang bisa kita sampaikan, dan semoga sedikit bisa memberikan gambaran tentang Yaumi Hiasan Amanah Umat Islam, Amanah Umat Mulia, dan juga dengan pesantren yang ada di bawah naungan Yaumi ini. Dan insya Allah sekali lagi kita berharap nanti musibah yang melanda dunia ini, khususnya negara kita, negara Indonesia, sehingga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensegerakan berlalunya wabah ini, pandemi ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama di pesantren umat Islam ini untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, belajar, mengamalkan, dan mendakwahkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Allah Ta'ala a'lam bishawab, dan mohon maaf bila ada hal yang kurang. Fajazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.